Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan selalu dalam lindungannya. Di kisah kali ini, Capsek akan menceritakan mengenai asrama berhantu bagian 1. Kisah kali ini adalah pengalaman horor dari seorang taruna di asramanya. Taruna itu sebutan untuk calon abdi negara. Jadi ketika lulus mereka akan bekerja di instansi kepemerintahan. Ini sepanjang pengetahuan Capsek ya, kalau salah mohon diperbaiki. Nah, cerita ini bersumber dari akun Twitter @katadiatuh. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Kali ini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman horor ketika di zaman-zaman dimana baru masuk kuliah, sekitar tahun 2014an. Oh ya, kampus gue tuh kampus kedinasan gitu. Jadi untuk calon taruna tuh harus tinggal di asrama sekitar 1 tahun. Nah, dan awal pas masuk asrama sih sedikit kaget. Soalnya asrama yang mau ditempatin angkatan gue ini emang bener-bener udah kosong sekitar 7 tahunan. Jadi pure asrama baru. Soalnya yang angkatan sebelumnya atau senior kita itu asramanya ada di sekitaran kampus. Tapi karena angkatan gue ini jumlah tarunanya hampir 1,5 kali lipat dari angkatan sebelumnya, jadi deh dipindahin ke asrama yang gue tempatin ini. Sebelumnya tentu gue gak akan menyebutkan lokasi asrama dan nama kampusnya ya. Hari demi hari gue lalui di asrama tersebut. Oh ya, di asrama itu ada sekitar 8 mes. Dan gue kebagian di mes G, yang mana mes tersebut lokasinya ada di pojok. Pada suatu malam tiba-tiba gue pengen buang hajat dong. Akhirnya gue memilih buang hajat untuk di kamar mandi yang di bagian tengah. Kenapa bagian tengah? Karena lampunya paling terang dibandingkan yang sebelah kanan. Sedangkan kalau yang sebelah kirinya itu kayak gak pernah dibuka, jadi gak dikasih lampu. Kebayangkan creepy-nya kayak gimana. Nah, ketika buang hajat gue ngedenger bunyi kayak buk 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 gitu, kayak orang mukul tembok dari WC sebelah kiri. Sempet gue mencoba untuk positive thinking, tapi makin mikir positif, suara pukulan itu kayak makin kenceng aja. Dan tanpa berpikir panjang, gue langsung buru-buru menyelesaikan acara buang hajat tersebut, walaupun masih agak sedikit mules. Dan secepatnya gue tidur, karena besok pagi gue bakal ngampus. Oh ya, jarak dari asrama ke kampus gue tuh sekitar 20 menitan. Jadi kita tuh kayak naik jemputan bus gitu yang berangkat dari kampus, dan busnya standby jam 5 pagi. Gue sengaja gak mau nyeritain kejadian di WC tadi, karena gak mau bikin teman-teman gue satu mes itu jadi parno. Nah, pernah nih si Endang, well, tentunya itu nama samaran ya, anak mes G juga. Dia itu mandi di sekitar jam 6:30, yang dimana taruna-taruna lain kalau mandi itu biasanya sebelum maghrib. Di situ dia ngedenger suara cewek nangis di samping bilik WC. Seketika itu dia lari masuk ke mes G, cuma andukan doang dan bikin geger. Beberapa ada yang percaya dan gak sama sekali atas kejadian itu. Tapi gue sebagai salah satu korban kejailan penghuni sana, fix gue tentunya percaya. Kadang di hari-hari tertentu lampu WC pintu kanan suka nyala mati sendiri ketika peralihan antara sore ke malam, sekitar maghrib gitu. Di sini gue cuma fokus nyeritain seputar kejadian mes G aja ya, soalnya gue jarang ke mes-mes yang lain. Oh ya, gue lupa juga ngasih tahu kalau WC 3 pintu itu sebenarnya cuma option aja, karena lokasinya deket sama mes G, sekitar 10 meteran. Jadi WC yang utama buat asramanya itu ada di antara mes D dan E. Tapi kalau di WC itu tuh kadang suka ngantri, ya mungkin karena kebanyakan jumlah tarunanya ya. Singkat cerita, pernah di suatu sore ketika pulang ngampus, gua sama anak-anak mes G tuh foto-foto buat feed IG lah ya. Nah, di foto tersebut tuh kayak ada sosok siluet mbak-mbak baju putih dengan rambutnya yang panjang, yang bikin gua sama 4 anak lain tuh pucet gak karuan. Terus karena ada yang parnoan parah, dia minta hapus tuh foto. Pernah juga di suatu hari ketika gua kurang fit, jadinya kan gak ngampus tuh, jadi gua cuma bisa rebahan aja di asrama. Dan gua ngalamin yang namanya ketindihan untuk pertama kalinya.
Sebenarnya rasanya kayak percaya nggak percaya. Soalnya kejadian itu sekitar pukul 4 sorean gitu. Ketika mau buka mata, ditampakin deh sosok cewek yang rambutnya mengembang dan kusut, pucet, matanya hitam agak kemerahan, mulutnya senyum, dan gue kayak kena stun gitu, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Mau baca doa pun kayak nggak bisa. Dan yang gue lakuin ya cuma bisa merem doang sambil keringet dingin. Tapi gue masih bisa ngerasain kalau dia masih ada di hadapan gue. Karena hawanya tuh panas, tapi nggak kayak biasanya. Sekitar 10 menit berlalu, feeling gue ngerasa kalau si Mbah udah pergi. Dan gak lama, anak-anak asrama juga pada datang. Di situ gue heran dan bingung sama kejadian tadi. Soalnya kayak sadar dan gak sadar gitu. Tapi rasanya badan tuh kayak lemes, lemes-lemesnya orang lemes. Nah, selanjutnya itu di belakang mes G itu ada pohon yang lumayan tua. Gue kurang tahu juga sih itu pohon apaan. Yang pastinya pohonnya nggak berbuah tapi rindang. Nah, pohon tersebut tuh suka dijadiin smoking area sama anak-anak nakal mes G itu. Padahal jelas peraturan di asrama tuh kita nggak boleh ngerokok. Kadang juga ngerokok sambil gitaran di situ ketika malam minggu. Ditambah lagi kalau tiap malam minggu tuh senior cuma bentar ngecek asramanya. Gue udah punya feeling gak enak sama anak-anak mes G yang suka nongkrong di situ. Karena pohon tersebut pasti ada penghuninya. Dan parahnya gue juga sempet tergiur sekali buat ikut gabung di situ. Maklum gue juga perokok dan tergoda lah oleh ajakan mereka. Ketika ada di situ sih fine-fine aja. Mungkin karena bareng sama beberapa temen, jadi rasa takut cuma secuil aja. Padahal mah dalam hati kayak ngerasa nggak tenang gitu. Nah, tiap malam minggu tuh apel malamnya lebih awal. Jadi ketika apel malamnya beres, free gitu, mau pesiar keluar atau tetap di asrama. Tapi tetap harus balik ke asrama maksimal jam 10. Singkat waktu, malamnya ketika abis nongkrong di bawah pohon itu, ketika tidur gua mimpi didatengin sosok kakek-kakek berjenggot putih yang sepanjang dada. Dia pakai baju putih, celana putih, rambutnya sebahuan. Dia negur gua, tapi ekspresi mukanya santai aja. Sama sekali gak mencerminkan orang marah dan wajahnya kayak bercahaya, ya bercahaya gitu. Awalnya yang gue ingat wujudnya berupa gumpalan asap yang jadi padat. Yang gue ingat dia bilang, kalau pakai bahasa Sunda yang diartinya tuh kayak gini, "Dek, tolong dibilangin sama teman-temannya, jangan berisik kalau kalian gak mau saya usik." Gue pun menjawab, "Iya, maaf Ki, kalau saya banyak salah sama teman saya di sini." Sesingkat itu obrolan gue sama si kakek ketika di mimpi tersebut. Otomatis gue sampein pesan si kakek ke teman-teman gue ini, tapi mereka malah kagak percaya. Itu dikarenakan tiap mereka nongkrong di situ dan ya nggak ada kejadian apa-apa. Di sini gue agak sedikit jengkel karena mereka dengan gampangnya menyepelekan hal tersebut. Sampai di mana ketika mereka sedang berada di bawah pohon itu, mereka tiba-tiba dihujani batu kerikil secara beruntun dari atas pohon tua tersebut, dan mengakibatkan mereka seperti mengalami demam tinggi layaknya orang demam pada umumnya. Tapi lambat laun demam tersebut hilang dengan sendirinya. Nah, salah satu dari mereka yaitu Gito mimpi didatangin sosok kakek tua, namun sosoknya berbeda sama kakek tua yang datang ke mimpi gua. Ini sih menurut kesaksian si Gito ya. Pokoknya kakek-kakek tapi bertaring, megang tongkat, bajunya lusuh, matanya nyala terang berwarna merah sambil bilang, "Sekalian lagi kalian gini, saya nggak bakal segan buat kalian celaka." Akhirnya semenjak kejadian itu anak-anak MSG mulai nggak berani macam-macam lagi. Mungkin masalah kita dengan kakek penunggu pohon udah terselesaikan, tapi gangguan dari penunggu lain tuh tetap aja nggak berakhir. Sekelebetan payangan berusaha sering banget gue lihat ketika peralihan sore ke malam. Dan ternyata di mes G juga si Yogi ini teman samping kasur gua, dia sering ngeliat bayangan itu juga. Kadang suara mbak-mbak nangis kayak terseduh-seduh, suara barang jatuh, keran air yang nyala dengan sendirinya. Dia juga bilang kalau si penunggu WC tuh sering mondar-mandir ke mes G dan sering cekikikan di saat tengah malam tiba. Yogi bilang pernah di saat dia kebangun, dia lihat ada tangan yang ngetok-ngetok pintu utama mes G. Itu sosoknya cuma tangan doang, hitam berbulu,
lebat dan besar. Saat itu yang gue inget malam Jumat dan beres apel malam. Di masjid tuh ada yang sakit, kalau nggak salah si Abdul. Dia tuh kayak mengeram, awalnya sih batuk-batuk, tapi lambat laun jadi mengeram gitu, kayak geraman harimau. Contak, suasana mes jadi mencekam. Gue dan sebagian anak-anak megangin badan si Abdul sambil baca-baca doa yang kita hafal. Tapi hasilnya nihil. Dia tetap ngeronta-ronta. Di sisi lain, si Hans juga kemasukan sosok kayak seseorang jawara silat. Tapi yang gue inget, intonasi suara Hans jadi berubah total. Jadi kayak bukan suara dia yang gue kenal. 4 anak lain pun langsung gercep buat megangin si Hans yang mulai kayak pasang kuda-kuda buat silat. Tapi sialnya salah satu yang megangin si Hans, yaitu Benny, tiba-tiba malah ketawa cekikian seperti layaknya suara kuntilanak yang bikin bulu kudus seisi mes merinding. Nah, itu dia cerita mengenai asrama berhantu bagian pertama. Masih ada satu bagian lagi ya dari cerita ini, mungkin akan Capsek upload tentunya 5 hari dari sekarang. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @katadiatuh yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.